Assalamualaikum anak-anak kelas 5. Sudah siap belajar ya hari ini? Pada pelajaran keempat ini, kita akan belajar dengan tema Bulan Ramadan yang Indah. Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang puasa, mari kita berdoa bersama dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar dengan kompetensi dasar, yaitu memahami hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah setelah mengamati tayangan video tentang hikmah puasa, berdiskusi, dan tanya jawab, siswa menguraikan hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Amatilah gambar berikut ini. Gambar 1. Orang berdoa sebelum makan. Suara adzan telah terdengar. Alhamdulillah, waktu berbuka telah tiba. Aman dan keluarga berdoa buka puasa bersama sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah dapat menyelesaikan puasa pada hari ini dengan sangat hikmat, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Bersyukur karena telah dapat menahan segala hawa nafsu, menahan lapar dan haus selama 1 hari penuh. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Coba identifikasi gambar di samping. Hikmah puasa apa yang nampak pada gambar tersebut? Coba jelaskan. Nah, selanjutnya, bila aman sahur pukul 4.00 waktu Indonesia Barat dan berbuka puasa pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, jadi berapa jam aman harus menahan lapar dan haus? Dapatkah kalian menjawab pertanyaan berikut ini? Pengertian puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut shaum atau siyamun. Artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan puasa menurut ajaran agama Islam artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat. Ayo bertanya, mengapa harus berpuasa? Suatu hari, Ali pernah bertanya dalam hati, mengapa Tuhan menyuruh manusia berpuasa? Tidak boleh makan dan tidak boleh minum sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kewajiban menjalankan ibadah puasa tertulis dalam ayat Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya,
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa salah satu hikmah puasa Ramadan adalah mendapat predikat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, supaya puasa kita diterima, maka harus sesuai dengan syarat wajib dalam berpuasa. Apa saja itu? Yang pertama, berakal sehat. Berarti orang yang sehat bukan orang yang hilang akal atau orang yang gila. Untuk orang yang gila, maka tidak diwajibkan berpuasa. Selanjutnya, syarat wajib yang kedua adalah balik atau dewasa. Anak-anak yang belum balik tidak diwajibkan berpuasa. Akan tetapi, dalam hal berpuasa, anak-anak diusahakan untuk belajar berpuasa. Misalkan dalam waktu setengah hari, atau dapat melangsungkan puasa sampai maghrib tiba. Nah, kemudian syarat wajib yang ketiga adalah kuat berpuasa. Orang yang lemah fisik tidak wajib berpuasa. Misalnya, lemah karena tua, boleh tidak puasa, tetapi menggantinya dengan fidyah. Demikian juga orang yang sedang sakit, boleh tidak berpuasa, tetapi wajib mengganti puasa di hari lain setelah sembuh. Nah, tadi dikatakan fidyah. Apakah itu fidyah? Fidyah adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Anak-anak, kemudian selanjutnya kita mengenal syarat sah puasa. Yang pertama adalah beragama Islam. Maka orang yang tidak beragama Islam tidak sah puasanya. Syarat sah yang kedua yaitu berakal. Orang yang tidak berakal atau gila, atau orang yang dalam keadaan mabuk juga tidak sah puasanya. Kemudian yang ketiga, mumayyiz atau tamyiz, yaitu cerdas dan dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Syarat yang keempat yaitu suci dari haid bagi wanita. Orang yang haid tidak sah puasanya. Adapun nifas adalah kondisi setelah seorang ibu melahirkan, maka juga tidak sah berpuasa. Yang kelima, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa atau dalam waktu bulan Ramadan. Kita dilarang berpuasa pada 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Dan pada hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 bulan Haji. Rukun puasa. Ada 2 rukun puasa. Yang pertama, berniat, yaitu menyengaja puasa Ramadan. Waktunya setelah matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar syitik. Nah, bagaimana niat puasa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya,
Saya berniat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Kemudian saat berbuka kita harus berdoa. Bagaimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, karenamu aku berpuasa, denganmu aku beriman, kepadamu aku berserah, dan dengan rezekimu aku berbuka puasa. Dengan rahmatmu ya Allah, Tuhan Maha Pengasih. Rukun puasa yang kedua adalah menahan. Menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar shidik hingga terbenamnya matahari. Seperti menahan makan dan minum, menahan untuk tidak tidur sepanjang hari, menahan untuk tidak berkelahi dan berdebat, serta tidak berbohong, memfitnah, dan bersumpah serapah. Juga berhenti merokok dan mendekatkan diri pada Pencipta. Hindari aktivitas yang tidak berguna. Jangan mendengarkan musik selain Al-Quran. Insya Allah, semua ibadah yang kita lakukan akan membawa kita kepada manfaat dan hikmah puasa Ramadan. Hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja itu? Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Kemudian yang ketiga, datang bulan atau haid atau melahirkan. Yang keempat, hilang akal atau gila walaupun sebentar. Dan yang kelima, murtad atau keluar dari agama Islam. Ada beberapa hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Apabila seseorang sedang berpuasa, lalu melakukan perbuatan tercela, maka rusak atau berkurang pahala ibadah puasanya. Contoh perbuatan tercela seperti berdusta, menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor, berkelahi atau bertengkar, dan sebagainya. Apabila seseorang sedang berpuasa tetapi melakukan hal-hal tersebut, maka puasanya tetap sah, namun tidak mendapatkan pahala puasa. Sudah tiba saatnya masuk bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan. Marilah kita meraih manfaat berpuasa, mendapat kemuliaan insan yang bertakwa, mendapat kemuliaan insan yang bertakwa. Melatih kejujuran, juga kedisiplinan, melatih kesabaran dan pengendalian. Ayo kita berpuasa, tahan lapar dahaga. Ayo berpuasa, untuk tunaikan ibadah. Ayo berpuasa, untuk tunaikan ibadah. Marilah kita meraih manfaat berpuasa, mendapat kemuliaan insan yang bertakwa, mendapat kemuliaan insan yang bertakwa.
melatih kejujuran, juga kedisiplinan, melatih kesabaran dan pengendalian. Ayo kita berpuasa, tahan lapar dahaga. Ayo berpuasa untuk tunaikan ibadah. Ayo berpuasa untuk tunaikan ibadah. Marilah kita meraih manfaat berpuasa, mendapat kemuliaan insan yang bertakwa, mendapat kemuliaan insan yang bertakwa, melatih kejujuran, juga kedisiplinan, melatih kesabaran dan pengendalian. Memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Mari memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka berbuat kebaikan. Nah, anak-anak, berikut ini adalah contoh-contoh perbuatan baik yang dapat kalian lakukan saat dimanapun, kapanpun, terutama saat bulan Ramadan. Yang pertama, sholat tarawih berjamaah di malam hari setelah sholat Isya. Ketika bulan Ramadan, ada satu sholat tarawih yang khusus dilaksanakan pada malam bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Yang kedua, tadarus Al-Quran. Saat bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Dibaca bersama-sama dengan menyimak satu dan yang lain dinamakan tadarus. Yang ketiga adalah memperbanyak sedekah ilmu ataupun sedekah harta. Hikmah puasa Ramadan. Ibadah puasa merupakan ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia telah diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah sepantasnya kita sebagai manusia berterima kasih dan selalu bersyukur dengan mengerjakan segala ibadah, termasuk juga puasa pada bulan Ramadan. Mari meraih manfaat ibadah puasa Ramadan. Manfaat orang yang berpuasa, terutama ketika puasa Ramadan, sangat banyak. Di antaranya adalah hal-hal berikut ini. Yang pertama, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa dan ibadah lainnya merupakan ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena manusia telah diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah sepantasnya kita sebagai manusia berterima kasih atau bersyukur dengan mengerjakan segala ibadah, termasuk juga puasa pada bulan Ramadan. Barang siapa bersyukur kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat kepadanya. Yang kedua, berlatih kejujuran dan kedisiplinan. Di saat berpuasa, kita menahan lapar dan dahaga, mampu untuk tidak makan dan minum meskipun tidak ada yang melihat. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Dalam puasa terkandung pendidikan kedisiplinan. Karena ketika kita berpuasa, kita harus membiasakan diri untuk mengatur waktu dengan benar dan tepat. Misalnya,
kita makan sahur harus tepat waktunya. Berbuka juga harus tepat waktunya dan tidak boleh ditunda-tunda ataupun dipercepat. Manfaat yang ketiga yaitu menanamkan rasa kasih sayang. Dengan berpuasa, kita dapat merasakan penderitaan orang lain. Banyak di antara mereka yang kelaparan dan kehausan. Sesama manusia, kita harus mengasihi dan menyayangi dengan memberikan bantuan agar mereka juga merasakan kebahagiaan. Puasa itu menyebabkan kita menjadi lapar dan haus. Rasa lapar dan haus itulah diharapkan dapat menyadarkan kita bahwa banyak orang-orang di sekitar kita yang merasa kelaparan dan kehausan setiap hari. Hal itu terjadi bukan karena mereka sedang berpuasa, akan tetapi mereka tidak mempunyai makanan ataupun minuman karena mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan berpuasa, diharapkan tumbuh perasaan belas kasih kepada fakir miskin sehingga menggerakkan hati kita untuk membantu mereka. Selanjutnya, manfaat puasa yang keempat adalah sehat jasmani dan rohani. Orang yang berpuasa akan merasakan sehat jasmani dan rohaninya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Puasalah kamu supaya sehat." Puasa dilihat dari sisi kesehatan banyak sekali manfaatnya. Di antaranya adalah memberikan kesempatan beristirahat pada alat pencernaan. Ketika kita tidak sedang berpuasa, alat pencernaan dalam tubuh kita bekerja sangat keras setiap hari, sehingga memungkinkan adanya kerusakan atau kelelahan alat pencernaan di dalam tubuh kita. Nah, dengan berpuasa berarti memberi kesempatan alat pencernaan untuk beristirahat. Untuk kesehatan selanjutnya adalah menambah jumlah sel darah putih. Puasa dapat meningkatkan produksi sel darah putih lebih banyak. Sel darah putih itu sendiri berfungsi menangkal serangan penyakit dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh, sekaligus memperbaiki fungsi dan meremajakan sel-sel tubuh. Selanjutnya, puasa juga dapat membersihkan tubuh dari racun dan kotoran. Puasa juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir. Pikiran menjadi tenang dan melambat ketika puasa, sehingga membuatnya lebih tajam dan kreatif. Selanjutnya, dengan berpuasa dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Juga dapat mengurangi stres. Manfaat puasa selanjutnya adalah melatih kesabaran atau pengendalian diri. Ibadah puasa juga dapat membentuk sikap sabar. Sedangkan sabar adalah sikap utama untuk sukses. Contohnya, orang yang ingin sukses dan berprestasi di sekolah harus sabar dalam belajar. Jika ingin sukses bermain bola, harus juga bersabar berlatih. Ingin sukses untuk masuk surga, sekalipun harus bersabar dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, bagi yang ingin sukses di dunia dan di akhirat, maka harus bersikap sabar. Puasa ini merupakan suatu bentuk latihan bersikap sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berpuasa, benar-benar berlatih sabar dalam berbagai hal. Misalnya, kita dilatih sabar dalam menahan lapar. Dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari.
kita dilatih sabar agar tidak boleh marah, tidak mudah mengeluh dengan kata-kata yang tidak bermanfaat. Memahami hikmah puasa Ramadan. Tentu ada banyak sekali ya hikmah yang dapat kita ambil dari ibadah puasa Ramadan. Dengan berpuasa Ramadan, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, selalu bersyukur kepada Allah, dan juga akan membuat kita terbiasa untuk berakhlak mulia setelah bulan Ramadan. Sehingga membuat kita lebih mudah untuk melakukan amal saleh dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten. Nah, anak-anak, dapatkah kamu menjawab pertanyaan berikut ini? Soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Seorang anak menjatuhkan vas bunga milik ibunya. Namun ketika saat ditanya ibunya, anak itu menjawab bahwa kucingnya lah yang melakukannya. Menurut kalian, jika tindakan itu dilakukan saat puasa, maka yang terjadi adalah Poin A. Puasa kita menjadi batal. Poin B. Tidak ada pengaruhnya bagi puasa kita. Poin C. Pahala puasa kita jadi hilang. Poin D. Kita dapat tambahan pahala. Berikutnya soal yang kedua. Ada banyak sekali manfaat puasa yang dapat kita peroleh. Gambar di atas merupakan manfaat puasa ... Poin A. Bagi kesehatan tubuh kita. Poin B. Untuk melatih kesabaran. Poin C. Menanamkan rasa kasih sayang. Dan poin D. Melatih kejujuran. Silahkan, pilihan jawaban kalian apa? Selanjutnya, soal yang ketiga. Berikut adalah hikmah berpuasa. Kecuali poin A. Menumbuhkan sikap dermawan. Poin B. Menjadi orang yang jujur. Poin C. Menjadikan tubuh kita kurus tidak sehat. Poin D. Mendapat banyak kebaikan. Baiklah anak-anak, itu tadi soal yang harus kalian selesaikan. Apakah kalian bisa menjawabnya? Kalau kalian masih belum paham, kalian bisa menanyakan kepada bapak atau ibu gurumu. Jawaban yang benar di antara 3 soal tadi adalah 1. C. Pahala puasa kita jadi hilang. Soal yang kedua jawabannya adalah A. Bagi kesehatan tubuh kita. Dan ketiga, jawabannya adalah poin C. Menjadikan tubuh kita menjadi kurus tidak sehat. Apakah kalian betul semua jawabannya? Bagus sekali. Cukup sekian penjelasan materi dari Ibu Guru. Ibu ucapkan terima kasih. Tetap semangat belajar dan jangan lupa berdoa. Insya Allah kalian semuanya nanti akan menjadi orang-orang yang hebat dan bermanfaat bagi sesama. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.